Selamat pagi pemirsa. Dunia pendidikan kembali dihadapkan oleh tantangan baru. Kali ini datang dari SMA unggulan di Kota Bandung, yaitu SMA Negeri 3 Bandung. Sekolah yang dikenal berprestasi kini harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa, yaitu kekurangan guru aparatur sipil negara atau ASN. Membuat pihak sekolah menerapkan sistem kelas besar dan pembelajaran hybrid sejak bulan Juli 2025. Artinya dalam satu kelas sekarang bisa berisi lebih dari 40 siswa. Kebijakan ini diterapkan agar seluruh siswa tetap mendapatkan hak belajar yang sama, meskipun jumlah tenaga pengajar yang belum mencukupi. Sekarang kita akan mendengarkan laporan dari reporter kami. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alvareta Naila. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswi di SMA Negeri 3 Bandung. Perkenalkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Denaya. Apa perasaan Anda ketika Anda tahu kalau ada beberapa kelas yang digabung? Perasaannya bingung, soalnya belum pernah kayak gitu. Apa kesulitan Anda ketika belajar di kelas besar? Biasanya kelas besar saking ramainya jadi nggak fokus belajar gitu, jadi susah buat ngerti pelajarannya. Apakah penggunaan seperti proyektor itu membantu Anda pada saat kelas besar? Menurut saya sih enggak, karena nggak fokus itu bukan gara-gara fasilitasnya, cuman emang gara-gara saking ramainya aja, jadi nggak terlalu membantu sebenarnya. Apakah menurut Anda kelas besar lebih efektif atau bagaimana? Jelas tidak lebih efektif, sesuai jawaban barusan aja, jadi kurang ngerti dan kurang fokus. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Reisya Askia. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber dari siswa SMA Negeri 3 Bandung terhadap dampak kelas besar. Boleh perkenalkan dulu namanya? Ya, perkenalkan saya Faisal dari kelas 11 4. Selanjutnya, apa perasaan Anda saat berada di dalam kelas besar? Perasaan saya cukup senang karena dapat bertemu dengan teman-teman dari kelas lain. Tapi di sisi lain juga saya merasa kurang fokus karena banyak distraksi dari banyak orang. Apakah suasana belajar di kelas besar lebih efektif atau justru kurang efektif dibandingkan kelas reguler? Menurut saya kelas besar ini jadi tidak lebih efektif karena siswanya yang banyak tuh membuat kita tuh sulit untuk fokus. Kemudian banyak distraksi dari siswa yang lainnya seperti itu. Yang terakhir, apa harapan Anda terkait kebijakan kelas besar ini ke depannya? Harapannya untuk kelas besar sebaiknya ditiadakan karena banyak dari saya dan teman-teman saya itu merasa kurang fokus. Kemudian dari kelas reguler yang biasanya di kelas itu lebih tersampaikan dengan baik karena lebih fokus seperti itu. Oke. Terima kasih, saya Reisya Askia, pamit undur diri. Selamat siang Ibu. Siang. Saya Dengan siapa namanya? Dengan Prinsipia Prinsipia dari kelas? dari kelas 11 4. Izin mewawancarai mengenai kelas besar. Oke, yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan penggabungan kelas yang sudah terjadi di SMA 3 ini? Untuk kebijakan yang sekarang terjadi yaitu menggabungkan beberapa kelas karena memang kekurangan guru ya sama jadwal yang berbentrokan. Sebetulnya untuk bukan karena kurang guru agamanya ya, tapi ini hampir keseluruhan memang kurang guru gitu ya. Jadi ada beberapa mapel yang gurunya kurang sehingga ya berimpak juga ke mapel mana nih yang harus di kelas besarkan gitu ya. PAI kebetulan mendapat kelas besar yang berjumlah 5 kelas. 5 kelas di sini Ibu gabungkan dan di aula tempatnya ya. Iya, betul. Ibu sendiri untuk mengatasi kondisi yang seperti ini ya Ibu mendukung aja ya. Artinya dengan kebijakan ini kan tidak mungkin selamanya. Ini hanya bersifat sementara dan ini untuk mengatasi kebentrokan jadwal yang terjadi gitu ya. Sehingga bagaimana caranya supaya tidak bentrok ya, berarti mau nggak mau harus ada kelas besar gitu kan. Jadi Ibu sendiri mendukung karena ini adalah bersifat sementara. Tidak akan selamanya gitu ya. Nanti mungkin kalau kondisinya sudah tercukupi gitu ya dan jadwal tidak bentrok, karena jadwal bentrok itu karena kekurangan guru. Kalau gurunya terpenuhi, jadwal tidak akan bentrok gitu ya. Jadi ini sebagai solusi awal
dan bersifat sementara. Jadi kita dukung saja gitu ya untuk kelancaran atau untuk tetap keberlangsungan KBM di SMAN 3 Bandung. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, apa tantangan terbesar Ibu saat mengajar di kelas dengan jumlah siswa yang lebih banyak? Nah, kalau untuk pelajaran agama sendiri itu tantangannya tidak terlalu banyak ya. Karena kalau Ibu menganggap sih ya, kalau kelas besar seperti halnya apa ya, mentoring gitu ya, atau mungkin kuliah umum gitu ya. Dan kebetulan yang dipakai tuh yang 1 jam. Yang 1 jam ini artinya Ibu bisa gunakan untuk kesempatan menyimpulkan materi yang dari beberapa kelas, masing-masing kan tiap kelas berbeda pokok bahasan gitu ya. Kemudian di sini harus ada strategi, kemudian cara Ibu bagaimana setiap kelas itu harus sama, sehingga ketika ngumpul bareng atau dalam kelas besar Ibu bisa membahas satu topik yang sama. Paling itu sebuah tantangan gitu ya. Tantangannya itu. Jadi Ibu bagaimana harus menyamakan materi 5 kelas ini nih. Jadi ketika ketemu itu bareng-bareng ngebahas satu materi yang sama, tidak beda-beda. Tidak, atau mungkin tidak terlalu jomplang gitu ya, bedanya dikit misalkan. Kemudian waktu sih kalau misalkan ada 2 jam pelajaran ya nggak masalah kalau untuk Ibu ya, mau 2 jam dengan kelas besar ya Ibu pasti akan ada strategi lagi, mungkin entah itu di aula itu dibagi-bagi kelompok gitu ya, karena ini yang 1 jam 45 menit sehingga betul-betul mepet banget ketika harus moving anak dari kelas ke aula. Kemudian dengan mengabsen 5 kelas aja itu udah menghabiskan waktu 10 menit kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin yang terpakai efektif itu adalah 30 menit atau mungkin 20 menit karena ada moving tuh. Kadang Ibu kasih toleransi 10 menit untuk supaya kumpul semua, habis itu absen, sehingga efektifnya paling 20-25 menit. Dan itu betul-betul yang hanya bisa dipakai untuk menyimpulkan materi atau menyamakan persepsi intisari dari materi yang dibahas di kelas masing-masing gitu. Oke, baik Ibu. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apakah Ibu perlu untuk adanya penggunaan teknologi seperti proyektor atau mikrofon dalam membantu Ibu saat mengajar di kelas besar? Kalau mikrofon jelas ya, karena kan dengan suara beda dengan suara di kelas kan cukup gitu ya tanpa mikrofon. Tapi kalau di ruangan besar, audiensnya banyak, itu sangat perlu karena biar Ibu tidak terlalu teriak-teriak gitu ya. Sangat perlu kalau mikrofon. Kalau infokus itu disesuaikan dengan kebutuhan atau pada saat itu apa yang diajarkan gitu ya, karena tadi waktu yang sangat singkat itu kadang kalau infokusnya gangguan dan sebagainya kadang tidak digunakan juga kalau untuk Ibu ya, untuk di Mapel PAI seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa semua siswa tetap memahami materi walaupun dalam kondisi kelas besar itu? Nah, dalam kelas besar itu berarti kita harus menjadi orang yang bisa pusat perhatian semua, gitu kan? Artinya tidak yang toh ceramah aja gitu ya, yang satu arah gitu kan. Betul-betul yang harus digunakan tuh 2 arah tuh betul-betul 2 arah komunikatif gitu ya. Dari baris pertama sampai baris yang ujung tuh harus Ibu perhatikan dan diusahakan siswa supaya terpusat perhatiannya ke Ibu gitu. Entah itu tadi dengan cara tanya jawab gitu ya, atau sharing session. Ada beberapa siswa yang Ibu kasih mikrofonnya untuk menjawab dan sebagainya, jadi sehingga suasananya menjadi tetap efektif. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang dibutuhkan agar pembelajaran di kelas besar ini dapat berjalan secara efektif? Tadi kembali lagi kita harus memiliki strategi yang bagaimana caranya materi di semua kelas itu sama. Kemudian bagaimana kita menjelaskan dengan cara komunikatif dan tetap kita menjadi pusat perhatian siswa, dan kadang siswa juga menjadi pusat perhatiannya. Artinya mereka yang memberikan ulasan, memberikan tanggapan, kemudian
tanya jawab gitu ya, sehingga tidak yang ceramah yang mendatar, apalagi banyak orang, ibu di depan bicara semuanya ngobrol atau gimana, kan itu yang sangat dihindari ya. Sehingga tadi caranya bagaimana kita menjadi pusat perhatian dan siswa pun jadi pusat perhatian juga, komunikatif dua arah gitu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari wawancara saya hari ini. Terima kasih Ibu udah mau diwawancarai. Di tengah keterbatasan tenaga pengajar, semangat guru dan siswa SMA Negeri 3 Bandung tetap menyala. Mereka membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya soal jumlah guru, tapi juga tentang tekad untuk terus belajar dan beradaptasi. Semoga langkah kecil ini menjadi inspirasi bagi orang lain atau sekolah lain untuk kreatif di tengah keterbatasan.